Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Ruslan pada mata pelajaran ekonomi. Dan hari ini kita masih akan membahas secara tuntas, mengeksplanasi akuntansi perusahaan jasa. Dan topik bahasan kita hari ini adalah tentunya neraca lajur atau kertas kerja yang juga sering diistilahkan dengan worksheet. Ya. Sahabat Smart, seperti apa itu neraca lajur atau kertas kerja? Mari kita bahas secara tuntas materi-materi berikut ini. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu daftar yang dibuat secara berkolom-kolom. Ada juga yang mengatakan dibuat secara berlajur-lajur, yang gunanya adalah sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi namanya saja alat bantu, berarti neraca lajur ini sifatnya opsional. Boleh dibuatkan neraca lajur sebelum menyusun laporan keuangan, boleh juga tidak. Tetapi yang pasti ketika neraca lajur ini dibuat, ini akan lebih memudahkan sahabat Smart dalam menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang di laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dengan bantuan neraca lajur ini, di samping akan memudahkan kita, juga kita bisa dapat mengontrol ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan ini. Namun sahabat Smart, di era yang modern ini serba teknologi, tanpa neraca lajur kita bisa menyusun laporan keuangan, tentunya berbasis aplikasi. Tetapi sehebat apapun aplikasi, sahabat Smart harus paham konsep dasar dari penyusunan neraca lajur ini. Dan mudah-mudahan penyajian hari ini bisa memudahkan kita untuk mengerti dan memahami konsep-konsep dasar dalam penyusunan neraca lajur. Nah, neraca lajur ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, meringkas data keuangan. Jadi coba bayangkan sahabat Smart, kalau tidak ada neraca lajur, begitu berapa banyak buku besar yang harus kita buka satu persatu. Tetapi dengan adanya neraca lajur ini, buku besar itu dapat kita selembar kertas saja, kita sudah bisa mengetahui saldo akhir dari masing-masing buku besar. Kemudian yang kedua adalah, fungsi yang kedua adalah tentunya sebagai bahan evaluasi terhadap transaksi keuangan. Jadi setiap terjadi transaksi keuangan bisa menjadi bahan evaluasi dengan melihat dan mencermati neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketiga adalah meminimalisir
terjadinya kesalahan, terutama kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, karena saldo-saldo dari masing-masing akun dapat dikontrol melalui neraca lajur. Bukan hanya saldonya, tetapi jumlah yang didebit dan dikredit pun dapat dengan mudah kita ketahui. Kalau tidak seimbang, tidak sama, berarti ada kesalahan. Kesalahan itu mudah kita deteksi sebelum penyusunan laporan keuangan. Berikutnya adalah dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi fungsi utama dari neraca lajur ini adalah membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, bentuk neraca lajur. Ada beberapa bentuk neraca lajur. Yang pertama ada 6 kolom, kemudian 8 kolom, ada 10 kolom, dan juga neraca lajur yang 12 kolom. Nah, bagaimana bentuknya yang 6 kolom? Coba perhatikan sahabat Smart. Yang 6 kolom ini dikatakan 6 kolom, neraca saldo 2 kolom, kemudian laba rugi 2 kolom, dan neraca 2 kolom. Jadi jumlahnya 6 kolom. Nah, bagaimana lagi dengan yang 8 kolom? Yang 8 kolom itu yang membedakan dengan 6 kolom tadi adalah di 8 kolom ada kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian, jurnal penyesuaian ini bersumbernya dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat manakala ada akun-akun di neraca saldo yang belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Makanya dibuatkan di jurnal penyesuaian. Dan jurnal penyesuaian itulah yang nantinya akan diinput ke dalam neraca lajur, tepatnya di kolom penyesuaian. Jadi kalau 6 kolom mungkin asumsinya adalah ya perusahaan itu adalah perusahaan yang skala kecil, jumlah transaksinya relatif sedikit, sehingga ya tidak membutuhkan penyesuaian atau saldo-saldo akunnya itu sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, berikut bagaimana bentuknya yang 10 kolom. Nah, apalagi yang membedakan 10 kolom dengan 8 kolom dan 6 kolom? Perbedaannya adalah ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Tadi kalau 8 kolom itu tidak ada neraca saldo setelah disesuaikan. Dari penyesuaian langsung diinput ke laba rugi atau ke neraca. Dan yang 10 kolom ini yang paling umum dibuat atau yang lazim kita gunakan adalah yang 10 kolom ini. Ya. Kemudian ada bentuk 12 kolom. Kalau 12 kolom, ya yang membedakan adalah ada tambahan untuk kolom perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, sekarang Sobat Smart, bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan neraca lajur? Jadi, dalam penyusunan neraca lajur ini ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu format yang berisi jumlah kolom yang sesuai. Apakah kita akan memakai 6 kolom? Ataukah menggunakan 8 kolom? 10 kolom? Ataukah 12 kolom? Yang jelas formatnya harus kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian tahap yang kedua atau langkah yang kedua adalah melakukan input nomor dan nama akun. Nomor atau kode akun, ya sama ya. Nomor atau kode akun dan nama akun kita input ke dalam kolom yang telah disediakan di neraca lajur. Dan yang ketiga adalah memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke kolom neraca saldo. Jadi kita siapkan neraca saldonya, lengkap dengan saldonya, kemudian nantinya itu yang kita posting ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur. Nah, yang keempat, memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Jadi, ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita susun, kita input ke dalam kolom penyesuaian yang ada di neraca lajur.
Ya. Next. Menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah ya penyesuaian ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, di situ kita masukkan angka atau nominal hasil perubahan dari neraca saldo ke penyesuaian. Jadi setelah neraca saldo ada penyesuaian, hasil perubahannya itu kemudian kita masukkan atau input ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, berikut memindahkan saldo akun nominal ke kolom laba rugi. Memindahkan saldo akun nominal. Masih ingat sahabat Smart? Di pelajaran awal-awal kita, akun nominal yang mana termasuk akun nominal? Akun nominal itu sama dengan perkiraan sementara, yaitu perkiraan yang ada di laba rugi. Yang mana itu? Ada pendapatan dan juga semua beban-beban atau biaya. Jadi kata kuncinya pendapatan dan biaya beban kita pindahkan masuk ke dalam kolom laba rugi. Berikut memindahkan saldo akun real ke kolom neraca. Jadi akun real sama saja dengan akun tetap. Yang mana itu? Ada harta, ada utang, dan juga modal atau ekuitas. Nah, semua akun real ini kita pindahkan ke kolom neraca, Bisa juga kita menyimpulkan bahwa selain dari akun pendapatan dan beban, semuanya kita pindahkan ke kolom neraca. Dan langkah yang terakhir adalah menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Jadi di kolom laba rugi, kolom debit kita jumlahkan turun berapa jumlahnya, kolom kredit berapa jumlahnya, begitupun di neraca. Nah, hasil penjumlahan nanti ini kemudian diselisihkan. Dan sahabat Smart harus catat baik-baik bahwa selisih kolom laba rugi harus sama dengan selisih kolom neraca. Kalau tidak, pasti ada kesalahan. Dan harus di cross check kembali, ditelusuri kembali di mana letak kesalahannya. Nah, inilah untungnya, fungsinya ada neraca lajur. Nah, sekarang sumber data neraca lajur ini dari mana? Kalau kita mau menyusun neraca lajur, datanya kita ambil dari mana? Ya, tentu jawabannya adalah dari neraca saldo. Kemudian yang kedua dari jurnal penyesuaian, betul. Jadi sumber data neraca lajur ada dua. Satu, neraca saldo. Yang kedua adalah dari jurnal penyesuaian. Nah, sekarang ekspresikan aksimu. Mari kita mencoba untuk praktekkan bagaimana cara menyusun neraca lajur atau kertas kerja ini. Nah, yang pertama, kita siapkan format neraca lajurnya. Di sini kita di Salon Merlin, ini untuk periode 31 Desember 2021, ini kita siapkan format neraca lajur yang 10 kolom. Jadi ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Setelah formatnya ini disesuaikan, langkah berikutnya adalah kita siapkan ya neraca saldonya. Data neraca saldo kita siapkan. Kemudian data yang kedua tadi apa? Ya, betul. Jurnal penyesuaian. Inilah sumber data neraca lajur yang akan kita gunakan dalam menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Nah, sekarang ini adalah format neraca lajur yang 10 kolom. Saya potong dulu kolomnya ya, karena ini ya tidak muat slide-nya. Jadi kita potong dulu NSD-nya, kemudian laba ruginya dan juga neracanya. Nah, yang pertama
tadi di langkah-langkah penyusunan neraca lajur tadi adalah setelah ada formatnya ini disiapkan, kemudian kita input, ya, kita input data neraca saldo. Yang mana data neraca saldo yang input? Ya, semua akun-akun beserta saldonya dan bahkan jumlahnya yang ada di neraca saldo kita pindahkan apa adanya. Maksudnya kita pindahkan secara utuh ke dalam kolom neraca saldo yang disiapkan di neraca lajur. Istilahnya kita copy paste. Jadi tidak ada yang dirubah. Ya. Coba lihat Sobat Smart, kita pindahkan, ya semua akunnya sama. Jumlahnya juga sama. Nah, langkah berikutnya adalah setelah neraca saldo ini kita posting ke dalam neraca lajur, kolom neraca saldo, langkah berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian lagi yang kita input ke dalam kolom penyesuaian. Kita input ke dalam kolom penyesuaian. Nah, yang pertama, Sahabat Smart, kita input adalah beban perlengkapan. Nah, kita lihat beban perlengkapan. Di neraca lajur ada enggak beban perlengkapan? Nah, setelah kita telusuri ternyata tidak ada beban perlengkapan. Nah, kalau tidak ada, kita tambahkan akun di bawah jumlah. Jadi, akun beban perlengkapan ini kita catat di bawah kolom jumlah. Nah, beban perlengkapan debit Rp300.000. Ya, Rp300.000 ini posisi debit. Nah, akun tandingannya yang mana? Perlengkapan di kredit. Ada enggak perlengkapan di sini? Oh, ada. Ini ada perlengkapan. Maka perlengkapan di kolom kredit kita pindahkan juga di penyesuaian kolom kredit ini. Nah, berikutnya beban sewa. Kita cari lagi, ada enggak beban sewa? Oh, ternyata beban sewa juga tidak ada. Maka beban sewa kita catat di bawah beban perlengkapan. Ya, di debit sebesar ini, ya, kita pindahkan sebesar Rp600.000 di kolom debit. Nah, akun lawannya adalah sewa dibayar di muka. Kita cari, ada enggak sewa dibayar di muka? Oh, ternyata ada sewa dibayar di muka. Di jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka itu dikredit sebesar Rp600.000. Maka di neraca lajur kolom penyesuaian juga kita taruh di kolom kredit. Ya. Akun berikutnya, beban penyusutan peralatan. Ini beban penyusutan peralatan. Ada enggak beban penyusutan peralatan? Oh, tidak ada. Berarti kita catat lagi di bawah, tambahkan di bawah beban sewa. Ya. Beban sewa Rp200.000. Nah, yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan Rp200.000. Kita cari. Oh, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian posisinya kita pindahkan di posisi kredit. Ya. Kemudian akun beban gaji. Kita lihat lagi beban gaji. Oh, beban gaji ada. Ya, ada beban gaji di debit Rp250.000 kolom debit. Yang dikredit adalah utang gaji. Ada enggak utang gaji? Oh, tidak ada utang gaji. Maka kita tambahkan catatan akun di bawah beban penyusutan peralatan utang gaji. Ya, sebesar Rp250.000. Nah, sekarang jurnal penyesuaian sudah juga kita input ke dalam kolom penyesuaian. Neraca saldo juga demikian. Jadi semua sumber data ini sudah kita input ke dalam neraca lajur. Nah, sekarang saatnya kita sesuaikan. Ya, saatnya kita sesuaikan. Oh, sorry, jumlahnya kita catat dulu jumlahnya. Berapa yang kolom debit dan berapa kolom kredit. Ingat, kolom debit dan kolom kredit ini harus sama jumlahnya, harus seimbang. Ya. Nah, sekarang Sahabat Smart, ya, kita isi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini
bagaimana masuknya ini, bagaimana saldo-saldo dari masing-masing aku ini kondisinya setelah ada penyesuaian. Ya. Bagaimana perubahannya? Kita lihat mulai dari kas. Kas ada enggak perubahan? Oh ternyata kas tidak ada penyesuaiannya. Maka kas langsung saja kita pindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian piutang. Piutang pun demikian. Tidak ada perubahan di penyesuaian. Jadi langsung kita pindahkan. Perlengkapan. Nah ini perlengkapan sahabat Semar. Perlengkapan di neraca saldo dicatat di posisi debit Rp800.000. Kemudian di penyesuaian, ternyata di penyesuaian ada perlengkapan. Tapi posisinya kredit Rp300.000. Debit ketemu kredit, posisi yang berlawanan diperkurangkan. Maka dapat hasilnya Rp500.000. Pertanyaannya, kenapa disimpan di posisi debit? Kenapa bukan di kredit? Jawabnya adalah karena ya di neraca saldo debitnya lebih besar ketimbang kreditnya. Debitnya 800, kreditnya hanya 300. Maka yang lebih besar debitnya, saldonya dicatat di posisi debit. Untuk memudahkan kita, sahabat Semar, mencatat apakah debit atau kredit, ingat saja konsep mekanisme debit kredit. Semua harta itu bersaldo normal debit. Artinya, harta ketika bertambah dicatat di posisi debit. Perlengkapan adalah harta lancar. Maka saldo normalnya adalah debit. Dia selalu bersaldo normal di debit. Sewa dibayar di muka, di debit Rp1.200.000. Kemudian di kredit Rp600.000. Ini posisi yang berlawanan, diperkurangkan. Hasilnya Rp600.000. Kemudian peralatan. Nah ini peralatan, ada enggak penyesuaiannya? Oh peralatan tidak ada penyesuaiannya. Langsung saja kita pindahkan tanpa perubahan. Ya. Kemudian akumulasi penyusutan di neraca saldo tercatat di posisi kredit Rp200.000. Kemudian di penyesuaian juga Rp200.000. Kredit ketemu kredit, posisi yang sama itu dijumlahkan. Ya, maka dapatlah Rp400.000 untuk akumulasi penyusutannya. Utang usaha. Utang usaha tidak memiliki perubahan. Langsung saja kita pindahkan. Utang usaha, modal pun demikian, tetap pindahkan di kredit. Prive-nya, ini pengambilan pribadi di debit, juga tidak mengalami perubahan. Pendapatan jasa tidak ada perubahan, kita pindahkan tetap di posisi kredit. Kemudian beban telepon, air, dan listrik, ya ini juga kita pindahkan, tidak ada perubahan. Beban gaji, nah ini beban gaji di debit, di neraca saldo, debit Rp1.250.000. Kemudian di penyesuaian juga ada lagi saldo di debit Rp250.000. Ingat, debit ketemu debit dijumlahkan hasilnya Rp1.500.000. Nah, beban perlengkapan ini tidak ada perubahan. Tetap kita pindahkan debit. Beban sewa pun demikian. Beban penyusutan peralatan juga, dan juga utang gaji. Nah, setelah semuanya dipindahkan sahabat Semar, kita jumlahkan lagi kolom debit berapa jumlahnya dan kolom kredit. Debitnya Rp11.350.000, kreditnya pun Rp11.350.000. Ini sama, harus seimbang. Kalau tidak sama, tidak seimbang, pasti ada kesalahan. Karena ya seimbang pun ini belum tentu benar. Tidak seimbang sudah pasti salah. Harus ditelusuri kembali di mana letak kesalahannya. Nah, Sobat Semar, setelah perubahan-perubahan saldonya ini kita catat ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan, tibalah gilirannya untuk mengisi kolom
laba rugi. Ingat tadi penjelasan awal? Akun yang mana saja yang kita input ke dalam laba rugi? Jawabnya adalah akun nominal atau perkiraan sementara. Yang mana itu perkiraan sementara? Yaitu perkiraan pendapatan dan juga beban. Jadi kesimpulannya, semua pendapatan dan beban kita pindahkan masuk ke dalam kolom laba rugi. Nah, caranya sahabat Semar, caranya nomor akun dan akun kita yang kita perhatikan, kemudian angkanya atau saldonya kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi saldonya kita ambil di sini. Ketika kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca, sahabat Semar jangan lagi melihat saldo yang ada di neraca saldo dan juga di penyesuaian. Ini angka-angkanya jangan lagi melirik ke sini. Ya. Fokus sahabat Semar adalah angka yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sekarang kita pindahkan akun nominal ke kolom laba rugi. Ya. Yang pertama pendapatan. Coba lihat pergerakannya, pendapatan pindah di kolom kredit. Kemudian beban telepon, air dan listrik di debit kita pindahkan. Kemudian beban gaji, ya coba lihat pergerakannya sahabat Semar. Beban perlengkapan pun demikian, kita pindahkan di kolom debit, ini ya. Kemudian beban sewa juga di kolom debit dan beban penyusutan peralatan. Nah, sekarang semuanya sudah pindah ya. Ini adalah kolom debit, ini adalah beban, yang ini adalah pendapatan. Nah, setelah semua akun nominal kita pindahkan ke kolom laba rugi, selanjutnya kita jumlahkan. Kolom debit berapa jumlahnya? Ya, debit jumlahnya Rp2.800.000 ini. Kemudian kolom kredit jumlahnya Rp5.500.000. Nah, sekarang kita selisihkan, kita perkurangkan. Ya, 5.500.000 dikurangi 2.800.000, hasilnya Rp2.700.000. Nah, sekarang kolom laba rugi selesai. Tinggal kita isi kolom neraca. Nah, apa isi neraca? Isinya kolom neraca adalah semua akun-akun yang real, akun tetap. Yang mana itu akun real? Satu, ada harta. Apakah itu harta tetap, harta lancar, harta tetap, ataupun harta tidak berwujud. Semuanya masuk ke kolom neraca. Yang kedua, utang. Itu utang jangka pendek atau utang lancar, dan juga utang jangka panjang. Semuanya kita input ke dalam kolom neraca. Yang ketiga, modal atau ekuitas, ya, dan prive. Nah, simpelnya sahabat Semar, mudahnya adalah akun yang kita masukkan di kolom neraca adalah selain akun yang sudah dicatat di kolom laba rugi. Artinya selain pendapatan dan beban, semuanya kita pindahkan masuk ke kolom neraca. Nah, kita lihat perpindahannya. Satu, kas. Kas ini ya tentunya deposit debit ya di neraca. Kemudian piutang 1 juta kita pindahkan, dan perlengkapan berikutnya perlengkapan Rp500.000 di debit, kemudian sewa dibayar di muka juga debit Rp600.000, peralatan debit Rp2 juta kita pindahkan, akumulasi penyusutan Rp400.000 di kredit, ya, utang usaha di kredit Rp400.000, modalnya ini modal ya, ini modal awal sahabat Semar, ya, ini modal awal Rp5 juta di kolom kredit, kemudian prive pengambilan pribadi Rp150.000 kolom debit. Nah, pendapatan, bagaimana pendapatan? Tidak usah dipindahkan. Dia kan akun real, akun nominal sudah pindah di kolom laba rugi. Begitu pun beban. Nah,
Yang terakhir kita pindahkan adalah utang gaji, pindah di kolom kredit. Nah, setelah kita pastikan semuanya sudah diinput, akun itu diinput baik ke dalam kolom laba rugi maupun ke dalam kolom neraca, selanjutnya kita jumlahkan lagi. Kolom neraca ini kita jumlahkan, kolom debitnya berapa jumlahnya? Debitnya ya, jumlahnya Rp8.750.000 dan kolom kreditnya adalah jumlahnya Rp6.050.000. Kita perselisihkan, kita perkurangkan Rp8.750.000 dikurangi Rp6.050.000, hasilnya adalah Rp2.700.000. Nah, pertanyaannya sahabat Semar, kenapa bisa sama selisihnya laba rugi dan neraca? Iya, tentunya harus sama. Laba akan menambah modal. Modal bertambah dicatat di posisi kredit. Makanya selisihnya di sini di neraca berada di sisi kredit. Seandainya perusahaan ini mengalami kerugian, maka selisihnya dicatat di kolom kredit. Ya, di sini. Nah, di neraca dia dicatat selisihnya di kolom debit. Kenapa debit? Kan modalnya berkurang. Modal berkurang itu dicatat di sisi debit. Jadi ini ada pengaruhnya. Ini ada korelasi yang kuat antara laba bersih dengan selisih di laba rugi dengan di neraca. Nah, ini perusahaan ini dalam keadaan untung atau laba bersih. Pendapatannya 5.500.000, bebannya 2.800.000, lebih tinggi pendapatan dibandingkan beban. Selisihnya itu 2.700.000 adalah laba bersih. Bagaimana sahabat Semar? Sampai di sini bisa dipahami? Ya, saya yakin sahabat Semar pasti mudah untuk memahami. Ini mudah ya. Oke. Nah, sekarang kuis. Ya, ada kuis. Nah, kita sampai lagi di tahapan kuis. Nah, untuk menguji pemahaman sahabat Semar dengan materi-materi yang barusan kita jelaskan bersama, kita uji melalui kuis ini. Ayo, siapkan alat tulisnya. Ambil kertasnya, ambil pulpennya, bersiap untuk menyelesaikan kuis berikut ini. Ya. Wah, ini mudah, sahabat Semar. Pasti ya dalam hitungan detik, sahabat Semar pelajar andalan Sulsel pasti langsung bisa menjawab ini. Ayo sahabat Semar, saya bacakan soalnya. Sebagian data dari bengkel Madeceng pada neraca lajur tahun 2006 sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah. Ini ada 5 akun. Ada akun kas, ya. Ada akun kas, 1, kemudian perlengkapan, modal, pendapatan jasa, beban gaji. Nah, sahabat Semar, caranya menjawab adalah harus memperhatikan posisi masing-masing saldo dari akun-akun ini, baik di neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo sudah disesuaikan, laba rugi maupun neraca. Lihat baik-baik posisinya, apakah posisinya sudah betul atau tidak, atau salah. Nah, penyelesaian kerja-kerja yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa yang benar. Baik, kita bahas secara bersama, sahabat Semar. Tadi teman kita dari SMA Negeri 2 Selayar menjawabnya delta, yaitu nomor 2 dan 4. Ya, kita bahas satu persatu. Kas, sahabat Semar, kas, perhatikan baik, di neraca saldo dia balas saldo debit, ya, 38 juta. Kemudian di neraca saldo setelah disesuaikan dia kredit, mestinya tetap dia di posisi debit. Karena kas itu selalu bersaldo normal debit, ya, bukan kredit. Ini sudah salah. Nah, yang ada nomor satunya salah. Kita lihat di pilihannya, choice-nya. Berarti ini A, salah. Ada nomor satunya ini ya, salah ini, salah. Nah, tinggal pilihannya C, D, E. Nah, sekarang nomor 2, perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo debit 2 juta. Ya, ini 2 juta.
Kemudian di penyesuaian ada perlengkapan Rp1.350.000 di kredit. Debit ketemu kredit, posisi yang berlawanan arah ini diperkurangkan. Maka sisanya Rp600.000. Perlengkapan termasuk akun real atau dia dicatat di posisi di neraca, kolom neraca, posisi debit. Berarti ini sudah betul. Nomor 2 kita lingkari, betul. Nah, sekarang modal Tuan Zain. Modalnya di neraca saldo Rp30 juta di kredit. Ya, di neraca saldo debit. Mestinya tetap di kredit. Arti ini salah. Ingat, saldo normal modal adalah kredit. Artinya modal selalu bertambah. Ketika modal bertambah dicatat di kredit. Nah, sekarang poin 4. Pendapatan jasa. Di neraca saldo tercatat Rp10 juta di kolom kredit. Kemudian di neraca saldo selesaikan di kredit 10 juta, kemudian di laba rugi 10 juta. Pendapatan jasa adalah akun nominal dicatat di kolom laba rugi. Berarti ini benar. 2 dan 4. Yang kelima beban gaji. Beban gaji debit penyesuaian 700. Betul. Neraca saldo disesuaikan 700 betul. Dicatat di laba rugi betul. Dicatat lagi di neraca. Tidak boleh. Sahabat Smart, tidak boleh dicatat 2 kali. Kalau sudah akun itu sudah dicatat di kolom laba rugi, tidak perlu lagi dicatat di kolom neraca. Begitupun sebaliknya. Kemudian beban gaji memang bukan akun real, bukan akun neraca, tapi dia adalah akun laba rugi. Maka jawaban yang benar adalah seperti tadi yang disebutkan oleh teman kita dari SMA 2 Selayar, jawabannya adalah D. Jadi SMA Negeri 2 Selayar menjawab dengan benar. Ya, oke, selamat SMA Negeri 2 Selayar. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita beranjak ke soal yang agak tinggi sedikit levelnya. Oke, sahabat Smart. Sebagian neraca saldo per 31 Januari 2018 Salon Maya. Ini dalam ribuan. Jadi ini adalah neraca saldonya, kemudian data penyesuaiannya. Ada neraca saldo, ada data penyesuaian. Nah, penyelesaian kertas kerja yang benar adalah apakah A, ataukah B, ataukah mungkin C, D, atau E. Nah, sekarang sahabat Smart, mari kita bahas secara bersama. Ya, tadi jawabannya teman kita adalah C. Oke. Nah, sahabat Smart, ketika kita menjumpai soal seperti ini, maka yang pertama kita harus selesaikan dulu adalah data penyesuaian dulu. Kita buatkan dulu AJP-nya, ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti apa ayat jurnal penyesuaiannya? Yang pertama, perlengkapan yang tersisa Rp500.000. Kita lihat dulu. Di neraca saldo, berapa nilai perlengkapannya? Rp800.000. Yang tersisa Rp500.000. Berarti ada yang terpakai. Yang terpakai sebesar Rp300.000. Inilah yang sudah menjadi beban yang akan kita buatkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit Rp300.000, kredit perlengkapan kredit Rp300.000. Oke. Sekarang beban gaji karyawan yang belum dibayar Rp200.000, belum dibayar. Berarti perusahaan memiliki utang kepada karyawan. Beban gajinya bertambah Rp200.000, utangnya perusahaan juga bertambah sebesar Rp200.000. Yang ketiga, sewa untuk 1 tahun. Terhitung September. Ini sewanya ini, beban sewa ini untuk 1 tahun. Ya, kita lihat mulai September 2018 sampai dengan September 2019 itu 1 tahun. Nah, kita membuat jurnal penyesuaian itu di Desember 2018. Berarti September ke Desember yang sudah terpakai itu sudah 4 bulan. Yang belum dijalani sebanyak 8 bulan. Nah, ingat sahabat Smart, kuncinya
jurnal penyesuaian? Ketika di neraca saldo tercatat beban sewa, maka di jurnal penyesuaian beban sewa pasti dikredit. Akun tandingannya adalah tentunya sewa dibayar di muka. Nah, kalau sewa dibayar di muka di debit, maka nilai yang dicatat adalah nilai yang belum dijalani, yaitu sebanyak 8 bulan, Rp800.000. Nah, oke. Nah, setelah jurnal penyesuaian kita selesaikan, maka langkah berikutnya adalah ya kita sesuaikan jurnal penyesuaian dengan akun-akun ya saldo-saldo akun yang ada di neraca lajur. Nah, sekarang kita lihat kasnya. Ya. Jadi ini kas debit Rp2 juta, kemudian di neraca saldo kredit. Wah, ini salah, mestinya debit. Ya. Berarti kas salah, ini salah. Kemudian piutang usaha di debit Rp250.000, kemudian saldo Rp250.000, kemudian di kredit. Mestinya piutang ini ditempatkan di posisi debit karena dia adalah ya harta bersaldo normal debit. Perlengkapan Rp800.000 neraca saldo, di kredit 300. Ini perlengkapan 300. Ya. Berarti selisihnya adalah Rp500.000, kemudian dicatat di neraca, betul. Ini C sudah betul. Kita lingkari dulu ya. Nah, sekarang utang gaji kredit 700. Ya, ini utang gajinya. Kemudian di penyesuaian 200, 900. Mestinya utang gaji ini di kredit, bukan debit. Salah. Beban sewa 1.200, penyesuaian 400. Beban sewa penyesuaiannya mestinya Rp800.000, bukan 400. Maka jawaban yang benar adalah C. Tadi jawaban teman kita dari Selayar, semester Selayar benar. Oke, luar biasa sahabat Smart. Ya, jadi semuanya menjawab dengan benar. Itu menandakan bahwa sahabat Smart sudah ya mampu menyusun kertas kerja atau neraca lajur ini dengan benar. Baik sahabat Smart. Saya kira untuk hari ini, perjumpaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam realitas faktual. Saya Ruslan, pamit undur diri. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang tidak kalah menariknya, yaitu laporan keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Cerdas Ki.